Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Zaki Putra Alinsa, Prodi Teknik Informatika, em, Universitas Primagraha, semester 1, NIM 5520123020. Di sini saya akan menjelaskan tugas semester dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini tugas pertama itu disuruh tentukan studi kasus apa yang ingin dipresentasikan. Di sini saya memilih sistem penjualan tiket bus online. Eh, di yang pertama itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah. Oke. Eh, Rumusan masalah tadi tiket bus online ini ialah kurangnya efisiensi waktu serta di luar dari itu banyak juga kan kejadian membahayakan. Mulai dari pungli sampai pencurian. Guna untuk menghindari kejadian tersebut, maka saya pilihlah sistem ini. Saya gunakan sistem ini untuk membuat pembelian itu lebih efisien dari waktu sampai jarak pun sehingga mudah dilakukan oleh pengguna serta aman. Lalu batas masalah yang ada di sistem ini itu aplikasi tiket online ini itu hanya bisa digunakan oleh handphone ataupun komputer yang terkoneksi dengan internet. Lalu yang kedua ini digunakan saran yang digunakan untuk admin ini untuk mengambil informasi yang ada, mengambil informasi pelanggan yang ada di dalam aplikasi ini. Lalu yang ketiga, pengguna dapat mengakses informasi jadwal pemberangkatan, terus pemesanan tiket, serta pembatalan tiket. Pemesanan ini hanya dibuat melalui software aplikasi C++. Konten yang ada di program ini ialah menu utama, pemesanan tiket, dan pembayaran. Lanjut ke pemecahan masalah. Dalam solusi ini, kami sebagai perancangan studi kasus ini merumuskan masalah, lalu ada pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah ini, sistem tak, sistem sistem tiket yang berbasis online ini dapat memesan serta memesan beberapa tiket atau jumlah pesanan tiket dalam waktu kapanpun sesuai dengan jadwal yang ditentukan tanpa harus mengeluarkan tenaga yang banyak untuk datang langsung ke loket tiketnya. Lalu di sini ada flowcard. Flowcard itu bagian alur diagram untuk menentukan sistem. Di dalam flowcard ini ada yang namanya sebentar. Nah, main ini menandakan bahwa sistem dimulai. String ini deklarasi untuk memanggil inputan yang ada di sini. Lalu ada output. Output itu menampilkan inputan. Lalu ada input itu untuk memasukkan inputan. Di sini ada menu login. Jika jika login ini berhasil, maka dilanjutkan untuk pertanyaan lanjut membeli atau tidak. Jika tidak berhasil, maka balik lagi untuk menginput username di atas. Eh, Lanjut flowcard. Ini masih lanjutan flowcard. Ya, di sini ada output pemilihan pemilihan tujuan. Lalu di sini ada harga kelas bus di setiap tujuannya. Kita ambil contoh di Jakarta. Jakarta di sini dituliskan nomor satu, maka kita input pilih kode nomor satu, maka dia akan masuk ke menu Jakarta ini. Di dalam menu Jakarta ini ada pilihan kelas bus, yaitu ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Begitupun kelas yang lain sampai 8, yaitu Bali. Oke, lanjut lagi. Ini masih tetap. Eh, Setelah kita memilih dari 1 sampai 8, itu kita dikasih pilihan lagi ingin ingin lanjut beli
Maka di sini. Di sini ya. Ingin melanjutkan pembelian tiket atau ingin menyudahi. Jika sudah, langsung ke bagian akhir, yaitu eh, kode booking pembayaran serta jumlah pembayaran. Jika kita pilih beli lagi, dimulai dari awal lagi dengan menampilkan 8 tujuan tersebut yang dilalui oleh terminal ini, bus atau bus ini. Lalu ada tabel keputusan. Eh, Tabel keputusan ialah itu bagaimana program ini berjalan juga. Contoh kita ambil satu dari sebelah sini. Apakah dapat login program? Jika iya, maka dilanjutkan ke menu selanjutnya. Apakah ke menu pembelian? Jika iya, maka dilanjutkan ke input selanjutnya, itu kota tujuan, pemilihan kota tujuan. Jika kita telah memilih kota tujuan, maka kita akan balik ke pemilihan kelas bus. Oh, maaf, bukan balik, lanjut ke pemilihan kelas bus tadi. Jika sudah dipilih kelas bus, maka ada pembelian jumlah tiket yang akan kita beli. Lalu ada yang memasukkan data pembeli. Data pembeli itu data diri kita yang membeli tiket ini. Setelah itu baru dikeluarkan harga serta kode pembayaran, serta setelah itu maka transaksi telah dilakukan. Ambil contoh kedua, jika tidak dapat login, maka kita tidak dapat melanjutkan menu selanjutnya. Begitu. Lanjut ke hasil program. Ini hasil akhir dari program. Di sini kita lihat ada nama penumpang ke satu. Di sini jumlah tiket serta di sini total pembayaran. Kesimpulannya, berdasarkan data bahwa penjualan tiket online dapat membantu para pelanggan untuk efisiensi waktu dan tenaga guna mendapatkan sebuah tiket. Maka sistem pembelian tiket bus secara online ini sangat dianjurkan. Mungkin karena zaman sudah uh, di mana-mana sudah menggunakan teknologi, ada baiknya kita menggunakan hal yang lebih efisien tanpa mengurangi tenaga serta biaya, mungkin ongkos untuk membeli tiket kita ke loket di Damri itu mungkin lebih efisien ya menggunakan sistem online ini. Lalu kita lihat penjelasan codingan. Lalu kita masuk ke codingannya. Di sini kita lihat ada include ESTREAM, IOStream, untuk declare menjalankan inputan. Lalu ada Konya data. Di sini kita lihat ada username std, using namespace std untuk mendeklar std agar ibaratkan sebuah library. Di situ ada folder dan folder itu si output. Jadi std itu library-nya, tampilan depannya. Jadi kalau kita menggunakan std using namespace std ini, kita tidak perlu lagi memanggil std-nya untuk menjalankan codingan si output. Kalau kita tanpa using namespace, dia seperti ini. Tapi karena kita sudah menggunakan using namespace std, kita nggak perlu lagi. Lalu cout berguna untuk menampilkan atau menampilkan sebuah codingan berupa abjad ataupun angka. Di sini ada beberapa, termasuk terminal keren, kota Serang, lalu nomor teleponnya. Kita akan tertampil di codingan saat kita run codingannya. Di sini ada function login function berguna untuk login dengan masukkan username dan password yang telah dibuat di sini. Jika tidak sesuai dengan di sini, maka itu akan kembali ke awal. Jadi harus sesuai dengan ini yang kita buat ini. Yang buat login. Untuk login, oke, di sini ada integral main. Di dalam integral main itu terdapat var kode kota, karakter, kode kota, kelas kembali, lalu integer. Integer itu biasanya untuk apa, angka, penampilan angka. Jika yang memasukkan inputan angka, kalau kode karakter itu bisa angka maupun eh, bisa angka maupun huruf atau objek ya. Di sini integral ppn, integer ppn, sorry, itu kita memanggil
PPN, PPN bernilai dengan 0,05 atau 5%. Integer J untuk memanggil integer yang di bawah ini, integer yang dibayar. Lalu atas ini header, karena di sini ada void header, dan void atas ini untuk memanggil si void ini. Jadi ntar void ini terdapat di atas. Lalu ada sistem loginnya, while is login in, false, while, jika login dia login, jika loginnya gagal, dia bakal ulang lagi masukkan username. Jika loginnya berhasil, kita masuk ke menu do atau looping menu. Di sini terdapat tujuan, kelas, serta harga. Dengan cara ada 8, jadi kita masukkan kode kota, SIN. Untuk masukkan kode tersebut, SIN, kita memanggil declare kode kota sesuai dengan ini yang telah kita masukkan tadi. Terlihat di sini 1 sampai 8, kita masukkan antara 1 sampai 8. Lalu switch untuk pembuatan menu tersebut, kita buatkan switch untuk masuk ke menu yang telah kita pilih. Switch kode kota, apa yang kita input, misalkan 1, kita masuk ke menu to switch 1, di sini ada cache pertama. Total ada 8, berarti ada 8 cache. Ada 8, berarti ada 8 cache. Di cache pertama, ambil contohnya dari Jakarta, kita tujuan Jakarta. Di cache pertama, kata tujuan Jakarta, di dalamnya kita bisa memilih kelas bus, baik ekonomi, bisnis, maupun eksekutif. Nah, setelah kita memilih kelas bus, kita disuruh masukkan jumlah tiket yang akan kita pilih juga, akan kita beli. Di sini ada 3 kelas, ekonomi. Kita menggunakan codingan if, else if, dan else. Nah, yang dimaksudkan if, ibaratkan jika kita memilih kelas E, maka yang ditampilkan ini, harga tiket serta jumlah tiket dikali jumlah tiket, dipotong dengan ditambah dengan harga PPN-nya 4%. Lalu total jumlah bayar itu total dari harga tiket ditambah PPN. Jadi total udah harga tiket plus PPN. Else if berarti kita masuk ke kelas bisnis. Kelas bisnis tertera harga 270.000. Seperti yang di atas, total semua selesai. Jika kita tidak memilih kelas B, kita memilih kelas X. X itu eksekutif. Di sini sudah ternilai. Harga tiketnya 340.000 dikali dengan total jumlah tiket. Dengan hasil jumlah bayar total harga tiket ditambah dengan PPN-nya. Lalu kalau kita tidak memilih di antara tiga ini, maka akan tampilan keluar pilihan tidak tersedia. Ya, ini sama case kedua sampai case ke-8. Itu sama seperti case pertama. Tinggal kita pilih kota tujuan kita yang di atas dengan masukkan kode kota 1 sampai 8. Lalu ada integral, bukan integral, apa namanya, codingan J++ ini dengan maksud hasil dari total tadi itu bisa ditambahkan semuanya. Misal kita default, Anda selalu masukkan kode. Misal kita telah memesan, itu akan saya jelaskan nanti ya. Kita lanjut dulu. Di sini ada sistem CLS. Sistem CLS gunanya untuk me-wipe sistem yang di atas sehingga membuat tampilan baru yang telah saya masukkan ini, out jumlah penumpang. Oke. Dari sini saya panggil hasil jumlah bayar ini untuk menotalkan seluruh jumlah pesanan. Ini out ini jumlah penumpangnya. Maaf, teman-teman. Jumlah penumpang. Ya, jumlah penumpang. Di sini saya masukkan codingan try untuk memasukkan jumlah tiket. Ibarat kita masukkan 3 tiket, maka akan tampil 3 di sini. Nama penumpang, dan umur. Lalu data penumpang ditampilkan dengan hasil atau dengan total harga tiket yang dibeli dan diinputkan. Di sini ada menu while, Anda ingin memesan kembali, while kembali jika iya, kita pesan kembali. Jika iya, kita akan dikembalikan ke menu do. Ini, menu do. Dan jika tidak, maka akan ditampilkan menu atau tampilan total keseluruhan harga tiketnya. Lalu
Di sini ada total keseluruhan tiket. Lalu di sini ada kode booking, kan? Kode booking untuk melakukan pembayaran atau kode pembayaran. Silakan bayar di Alfa atau Indomaret terdekat booking. Terima kasih sudah. Mungkin segitu saja dan kita akan langsung ke contoh coding. Oke, di sini kita masukkan username dan passwordnya yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu langsung ditujukan ke menu do. Menu do, kita bisa pilih kode kota, tinggal kita masukkan dari 1 sampai 8, kita pilih. Misal kita pilih ke 7. Oke, tujuan kota yang dipilih itu adalah Solo. Di sini kita disuruh memilih kelas bus E atau ekonomi, kita coba dengan E. Jumlah tiket kita pilih 2. Nama penumpang mungkin dengan nama saya sendiri. Kita coba umur juga. Kita coba dengan ini. Lalu ada yang kedua kawan saya. Kita coba aja permisalan ya. Nah, di sini telah dilihat bahwa kita memesan 2 penumpang, kita masukkan data kedua penumpang. Data kedua penumpang ditampilkan dengan jumlah tiket dan harga tiket serta PPN-nya. Nah, di sini yang saya bilang tadi, menuai ini pengulangan. Jika kita pilih ya, kita akan masuk ke menu do. Kita contohkan lagi. Nah, kita masuk ke menu awal lagi. Lalu kita pilih lagi nih. Misalkan kita ingin di Jakarta dengan yang bisnis. Oke, jumlah tiket kita beli 2. Misalkan kita kasih nama kawan saya lagi dengan umur permisal. Lalu kawan kedua saya dengan umur permisalan. Oke. Nah, ditampilkan lagi data penumpang. Nah, sistem CLS itu menutup sistem do tadi. Fungsinya untuk menutup sistem do tadi, lalu menampilkan menu baru ini. Data penumpang sudah ditekan dan jumlah tiket sudah diperlihatkan serta harga dan PPN-nya. Jika kita yang memesan kembali, bisa dengan mengklik ya. Jika tidak, kita klik tidak. Kali ini saya akan menyentuhkan jika kita tidak memilih lagi. Oke. Jumlah bayar ini tadi totalnya 561.000. Tetapi kenapa di sini 1.289.600 itu dikarenakan ditambah total pesanan yang pertama tadi. Jadi total keseluruhan. Di sini ada kode booking. Saya bilang kode booking kita untuk membayar. Ya, itu saja program telah dijalankan, studi kasus telah dipecahkan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Maaf kalau codingan ini kurang sempurna. Maaf penjelasan saya kurang sempurna karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya pamit undur diri. Saya Muhammad Zaki Putra Linsa. Saya Muhammad Zaki Putra Linsa, mahasiswa Fakultas Teknik Informatika Universitas Primagraha. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.